Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya anak-anakku yang ibu banggakan? Di pagi hari ini kita di pagi hari yang cerah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini sekarang kita bisa bertemu kembali di dalam proses pembelajaran daring. Seperti biasa, di dalam pertemuan hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robi jidni ilman warjukni pahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, di sini mungkin sudah hadir semuanya ya anak-anakku. Ya, kalau untuk absensinya, daftar hadirnya silahkan kalian bisa isi di link yang sudah ibu share ya di grup WA-nya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan proses pembelajaran dengan pertemuan yang masih sama materinya tentang pertemuan yang kemarin, yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu tayangkan sebuah gambar sumber daya alam. Kira-kira menurut kalian apa itu sumber daya alam? Apa itu kekayaan potensi persebaran sumber daya alam? Ya, di sini persebaran atau potensi kekayaan sumber daya alam merupakan suatu sumber yang dapat dimanfaatkan oleh kebutuhan manusia atau aktivitas manusia. Nah, kita lihat Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan itu bisa dilihat dari adanya kekayaan non-hayati dan hayati. Di sini salah satu contohnya ada sumber daya alam berupa hutan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999. Kehutanan atau hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisikan tentang sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Nah, di sini ada beberapa jenis atau contoh hutan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya ada hutan konservasi. Nah, di mana hutan konservasi itu adalah kawasan hutan yang ciri khasnya tertentu memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman, tumbuhan dan satwa serta keekosisteman. Di sini lingkungan hidup yang memiliki tujuan konservasi yang pertama dijadikan sebagai perlindungan. Tujuan hutan yang menjadikan fungsi di sini adalah tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua dijadikan sebagai pelestarian, di mana pelestarian itu supaya terhindari dari kepunahan kekayaan alamnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan. Pemanfaatan itu adalah kekayaan berupa flora dan fauna dimanfaatkan dengan banyak dan dipilih atau dipilah, sehingga tidak ada proses penebangan itu harus dilakukan secara tebang pilih ya. Nah, contoh hutan konservasi itu yang pertama misalkan ada taman nasional, taman wisata alam atau seperti kebun mawar ya kalau di kita. Terus juga ada taman safari, ada juga cagar alam. Nah, ada juga hutan suaka alam atau kawasan hutan pelestarian alam. Nah, di sini contohnya misalkan Ibu contoh ada tanaman buru. Taman buru ini adalah wisata berburu dengan syarat tertentu karena dapat dilakukan oleh adanya proses perkembangbiakan misalkan. Nah, salah satu contoh misalkan taman wisata ini Ibu ambil hutan mati. Hutan mati itu adalah daerah sabana yang pepohonannya telah mati. Hal ini ditunjukkan dengan batang-batang pohon yang kering dan tidak berdaun lagi. Mungkin karena dipengaruhi oleh
hutannya, yang harus memang hutan ini harus dilindungi gitu kan. Nah, mungkin pengaruhnya bisa karena bencana alam, bisa mungkin karena ulah manusia, bisa mungkin karena letusan gunung berapi. Contoh di sini hutan mati ada ya, seperti misalkan objeknya di Gunung Papandayan gitu ya. Terus berikutnya ada hutan lindung. Hutan lindung itu adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, atau mungkin erosi. Contohnya apa? Contoh di sini adalah hutan mangrove atau juga misalkan hutan yang berupa bakau, sehingga di sini biar tidak terjadi proses abrasi ya kalau di lautan gitu kan. Atau mungkin diadakan dengan proses penanaman kembali atau reboisasi. Itu adalah salah satu hutan lindung. Terus berikutnya ada hutan produksi. Hutan produksi itu adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasilnya. Contohnya misalkan kayu jati, karet, mahoni. Di situ hutan produksi, hutan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk produksi hutan atau industri ya. Salah satu contohnya misalkan kita manfaatkan menjadi bangunan, atau juga kita jadikan misalkan sebagai kursi, kayu, meja gitu ya. Nah, itu salah satu hutan produksi. Nah, di sini berarti beberapa potensi hutan sudah ada. Nah, itu tentang sumber daya alam kehutanan ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di sini tentang satu konsep aja dulu ya. Nanti selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, silahkan kalian bisa isi lembar kerjanya tentang materi sumber daya alam kehutanan. Mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.